Siapa yang bukain pagar tadi malam? Teriakan itu menggema dari dalam rumah kecil di ujung desa Sendang Kunci, membangunkan tetangga sekitar yang langsung keluar menyalakan senter. Bu Erna, seorang wanita parubaya yang tinggal seorang diri sejak anak semata wayangnya pergi 7 hari lalu, tampak pucat dan ketakutan sambil berdiri di depan pintu. Tangan kirinya gemetar memegangi kunci pagar yang patah, sementara tangannya yang lain memeluk Al-Quran yang hampir lepas dari pelukannya. Aku lihat dia berdiri di situ pakai jaket hitam, celana jeans itu Raffi anakku, bisiknya terbata. Warga mulai berkerumun, sebagian menyenter ke arah jalan depan rumah, tapi tak ada siapa-siapa. Malam itu terlalu sepi, bahkan jangkrik pun seakan enggan bersuara. Seorang tetangga bernama Pak Warno, yang dikenal sering membantu jika ada kejadian ganjil, menghampiri Bu Erna. Ibu yakin itu Raffi? Tanyanya pelan. Yakin? Pak, aku hafal benar tubuh anakku, dia berdiri tepat di balik pagar tapi wajahnya. Bu Erna tak sanggup melanjutkan. Matanya berkaca-kaca, dadanya naik turun cepat, dan suara napasnya terasa seperti orang baru saja lari jauh. Mukanya pucat putih, matanya hitam pekat, tapi dia senyum. Lanjutnya akhirnya. Warga mulai saling menatap. Seorang ibu-ibu di belakang bergumam pelan. Raffi? Tapi bukannya dia belum pulang sejak 7 hari lalu? Sejak malam itu, suasana rumah Bu Erna berubah mencekam. Di dapur, lampu sering mati sendiri. Di kamar Raffi, kasur yang sudah seminggu tak tersentuh selalu tampak berantakan di pagi hari, seperti ada yang tidur di sana. Piring-piring bergeser sendiri, suara langkah kaki terdengar di loteng padahal rumah itu tak punya loteng. Dan setiap pukul 2 dini hari, bel rumah berdentang sekali, hanya sekali. Bu Erna mencoba mengusir rasa takut dengan sholat malam, tapi suara-suara itu tetap datang. Kadang terdengar tangisan laki-laki muda di kamar mandi, kadang juga terdengar suara yang memanggilnya dari luar jendela. Ibu buka pintunya. Bu, aku kedinginan. Bisik itu datang saban malam, membuat Bu Erna menangis sambil memeluk sajadah. 3 hari setelah kejadian pertama, hal yang lebih menyeramkan terjadi. Seorang pemuda bernama Dino, teman dekat Raffi, datang ke rumah Bu Erna. Wajahnya pucat pasi. Bu, aku lihat Raffi, katanya sambil duduk lesu di kursi tamu. Kamu juga? Tanya Bu Erna pelan. Dino mengangguk. Tapi ini aneh, Bu. Tadi malam aku lagi tidur di mes proyek. Jam 2 dini hari aku kebangun karena ada suara ketukan jendela. Pas aku buka, dia berdiri di luar sama persis, pakai jaket hitam tapi lehernya ada bekas luka kayak bolong, dan dia bilang, "Ikut aku." No. Dino tak kuat bercerita lebih jauh. Sejak itu, rumor pun menyebar di desa. Arwah Raffi gentayangan. Dia belum pulang, tapi rohnya minta jemput. Jangan-jangan Raffi sudah mati. Demi mengusir rasa takut dan mencari kejelasan, Bu Erna nekat datang ke seorang ustaz tua di desa sebelah, Ustaz Mahmud. Dengan napas berat dan mata sembab, ia memohon, "Tolong saya, Ustaz, saya rasa anak saya ingin bilang sesuatu." Ustaz Mahmud tak langsung menjawab. Ia minta izin datang ke rumah malam itu juga, dan membawa beberapa murid mengaji serta air doa. Sesampainya di rumah, suasana semakin dingin. Bahkan salah satu muridnya sempat pingsan saat masuk ke kamar Raffi. "Ada yang berat di sini," kata ustaz itu sambil menatap ke langit-langit kamar. Ia mulai membaca ayat-ayat Al-Quran dengan keras, dan tiba-tiba suara tawa lirih terdengar dari pojok ruangan. Semua orang menoleh. Tak ada siapa-siapa. Namun bau anyir darah mulai menguar dari bawah ranjang. Salah satu murid membuka kolong tempat tidur, dan mereka melihat sebuah benda, itu dompet Raffi yang hilang sejak ia pergi. Tapi lebih dari itu, di dalam dompet ada SIM dan KTP yang basah, penuh lumpur, dan sudah mulai membusuk. Ini enggak mungkin. Bu Erna gemetar melihatnya. KTP ini harusnya bersih, ini seperti baru diangkat dari dalam tanah, bisiknya. Malam itu Ustaz memutuskan untuk melakukan ruqyah lebih dalam. Ia meminta semua warga keluar dari kamar, sementara ia dan 2 murid yang kuat batinnya tetap di dalam.
Sekitar pukul 2.30 dini hari, saat ayat-ayat terus dilantunkan, jendela kamar tiba-tiba terbuka sendiri meski terkunci dari dalam. Angin dingin menerobos masuk, lilin-lilin padam seketika, dan suara raungan seperti hewan buas terdengar dari loteng yang tak pernah ada. Tiba-tiba, suara Raffi terdengar. "Ibu, aku di sini, bawa aku, pulangkan aku." Di saat itu juga, lemari baju roboh sendiri dan pecahan kaca foto keluarga Raffi berhamburan ke lantai. Satu pecahan jatuh ke tangan Bu Erna, dan darah mengalir dari telapak tangannya, namun ia tak merasa sakit. Ia justru terduduk diam sambil memandangi foto Raffi kecil yang tersisa di bingkai itu. "Nak, kamu belum pulang ya?" bisiknya lirih. Esok harinya, Ustaz Mahmud mengatakan satu kalimat yang membuat semua orang terdiam. Raffi tidak hilang, dia meninggal dan tidak tenang. Tapi lebih dari itu, saya yakin jasadnya masih di suatu tempat yang belum ditemukan. Arwahnya minta dicari. Suasana mencekam menyelimuti desa. Warga kini percaya bahwa ini bukan sekadar kasus orang hilang. Ini adalah teror dari arwah yang tertahan, yang mengira pergi hanya 7 hari, padahal ia sudah dikubur 7 tahun lalu. Keesokan harinya, setelah semalaman dihantui suara-suara ganjil dan tangisan lirih dari kamar Raffi, Ustaz Mahmud memutuskan untuk membawa Bu Erna dan beberapa warga ke tempat terakhir yang mungkin pernah dilalui Raffi sebelum ia menghilang. Dino, yang menjadi kunci saksi karena terakhir bertemu dengan Raffi, menuntun mereka ke pinggiran hutan kecil di ujung proyek tol yang mangkrak. Saat tiba di sana, angin terasa berbeda, dingin, kaku, seperti menampar tulang. Di tengah semak belukar yang hampir menutup jalan setapak, berdiri satu pohon kemboja tua yang terlihat jauh lebih tua dari yang lain, batangnya retak-retak, dan aroma bunga menyengat mencurigakan. "Dulu, saya dan Raffi pernah ngopi di situ," ucap Dino sambil menunjuk bangku beton berlumut tak jauh dari pohon. "Waktu itu dia bilang ada yang manggil dia dari arah semak. Suara perempuan." Dino menelan ludah, tangannya menggigil. "Tapi saya kira cuma halusinasi." Pak Warno yang ikut dalam rombongan tiba-tiba menunduk. "Dulu memang ada kejadian perempuan bunuh diri di sini, tapi itu lebih dari 10 tahun lalu," bisiknya. Kepalanya diketemukan tergantung di pohon kemboja ini, badannya di dalam tanah setengah terkubur, dan sampai sekarang gak pernah ada yang berani lewat sini malam-malam. Ustaz Mahmud menghela napas dalam. Ia mengajak warga membaca doa bersama. Namun, saat baru saja mengucapkan kalimat pertama, tanah di bawah kaki Bu Erna retak. Sebuah bau busuk menyembur naik dari balik tanah, dan anehnya seekor kucing hitam berlari panik dari dalam semak, lalu menggali tanah itu seolah tahu ada yang disembunyikan. Beberapa orang mulai menggali perlahan dengan tangan kosong, dan setelah 1 meter mereka menemukan sesuatu yang membuat darah seketika surut. Jaket hitam milik Raffi terkubur setengah membusuk. Di dalamnya terdapat tulang lengan manusia lengkap dengan jam tangan Raffi yang retak dan masih menempel. "Tolong hentikan, jangan gali lagi." Bu Erna menangis meraung. Tubuhnya roboh di atas tanah. Tapi Ustaz Mahmud bersikeras. "Kita harus selesaikan ini, Bu. Ruh anak ibu tidak akan tenang sebelum kebenaran terbuka." Maka penggalian dilanjutkan dengan alat seadanya, dan dalam waktu singkat mereka menemukan seluruh kerangka tubuh manusia yang lengkap dengan celana jeans dan sepatu milik Raffi yang sudah tak utuh. Warga desa yang datang berbondong-bondong hanya bisa mengelus dada dan bersyahadat. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini selama ini dia dikubur di sini," bisik seorang warga. Tapi teror belum berakhir. Begitu jasad itu diangkat dan hendak dibawa ke rumah Bu Erna untuk dimandikan ulang, langit mendadak gelap. Angin bertiup kencang, dan tiba-tiba suara wanita tertawa melengking menggema dari dalam semak. Tertawanya seperti menggema dari balik dunia. Semua orang langsung menengok ke arah suara, dan untuk sesaat terlihat bayangan perempuan berbaju putih dengan rambut menutupi wajahnya berdiri di bawah pohon kemboja. Tangannya menunjuk ke arah jasad Raffi, lalu perlahan menghilang seperti asap. Beberapa warga lari ketakutan. Ustaz Mahmud langsung mengambil air doa dan menyiramkan ke jasad Raffi sambil membaca ayat kursi keras-keras. Namun malam itu, seluruh desa kehilangan listrik.
Semua lampu padam. Di rumah Bu Erna, suara langkah kaki terdengar dari atap ke atap. Piring jatuh sendiri dari rak. Di kamar Raffi, lilin menyala sendiri meski tidak dinyalakan. Yang lebih mengerikan, kain kafan yang sudah disiapkan untuk membungkus jasad Raffi robek sendiri, padahal belum disentuh. Dan di atas kain itu, muncul tulisan samar seperti darah yang membentuk kalimat, "Dia milikku." Bu Erna jatuh pingsan saat membacanya. Warga semakin panik. Bahkan beberapa orang tua mulai percaya ini bukan hanya soal arwah gentayangan, tapi ada sesuatu yang jauh lebih jahat. Ustaz Mahmud langsung mengambil langkah cepat. Ia mengajak warga untuk berjaga semalaman dan melakukan zikir serta doa bersama di rumah Bu Erna. Malam itu mereka membentuk lingkaran, membaca Yasin bersama, namun setiap beberapa menit sekali, suara Raffi memanggil dari luar rumah. "Ibu, aku haus. Ibu, kenapa gak buka pintu?" Suaranya merintih, mengaduk emosi semua orang, bahkan membuat beberapa ibu-ibu ikut menangis. Tapi Ustaz Mahmud melarang siapapun keluar, karena itu bukan suara Raffi yang asli. Itu jin-jin yang meniru suara anaknya. "Jangan tertipu, dia ingin mengambil kalian juga," katanya. Tengah malam menjelang subuh, suara tangisan wanita menggema dari halaman rumah. Ketika jendela dibuka, terlihat sosok perempuan bergaun putih duduk jongkok di dekat jasad Raffi yang diselimuti. Ia menangis keras, lalu tertawa, lalu menangis lagi. "Aku yang mengajaknya. Dia janji mau menemani. Kenapa kalian mengambilnya?" "Dia sudah menjadi milikku," teriaknya dengan suara menggelegar, lalu menghilang begitu saja saat azan subuh berkumandang. Pagi itu, warga memutuskan untuk segera memakamkan ulang jasad Raffi di pemakaman umum. Pemakaman dilakukan cepat, dan semua prosesi diselimuti ketegangan. Tapi saat tanah terakhir menutupi makam, hal yang paling mengejutkan terjadi. Jam tangan Raffi yang terkubur bersama jasadnya berdetik kembali. Jam itu menyala sendiri dan menunjuk pukul 2 dini hari, jam yang sama dengan waktu munculnya teror setiap malam. Ustaz Mahmud mendekati Bu Erna dan berkata pelan, "Bu, saya tidak yakin ini akan berhenti. Ini bukan hanya soal jasad, ini soal perjanjian." Wajah Bu Erna memucat. "Perjanjian apa maksudnya, Ustaz?" tanya Bu Erna ketakutan. Ustaz menatap makam yang baru ditutup dan berkata, "Saya rasa anak ibu pernah mengucap janji dengan makhluk dari sisi lain, dan sekarang janji itu belum ditepati." 2 hari setelah pemakaman ulang jasad Raffi, suasana desa Sendang Kunci belum juga kembali tenang. Meski jasadnya telah dikuburkan dengan layak dan doa-doa tak henti dibacakan, kejadian aneh masih terus berlangsung. Malam-malam warga masih dihantui suara tangisan perempuan, bayangan hitam yang muncul di depan rumah Bu Erna, dan suara bel rumah berdentang tepat pukul 2 dini hari. Namun malam ketiga setelah pemakaman, teror berubah wujud menjadi lebih nyata. Dino, yang saat itu menginap di rumah Bu Erna demi berjaga, tiba-tiba menjerit histeris dari kamar mandi. Tubuhnya bergetar hebat, matanya terbelalak, dan mulutnya komat-kamit tanpa suara. Saat warga masuk dan menariknya keluar, mereka mendapati dinding kamar mandi dipenuhi tulisan merah yang tidak ada sebelumnya. Tulisan itu berbunyi, "Janjinya belum ditepati. Aku tunggu di pohon kemboja." Semua orang membeku. Bu Erna pingsan lagi malam itu. Ustaz Mahmud pun tak bisa lagi menahan. "Kita harus cari tahu janji apa yang pernah Raffi buat sebelum semuanya terlambat," katanya tegas. Pagi harinya, Dino yang sudah mulai sadar perlahan menceritakan hal yang belum pernah ia ungkapkan. 3 bulan sebelum Raffi hilang, dia sering gelisah, sering ngomong sendiri, kayak ngobrol sama orang yang gak kelihatan. Saya pikir dia stres karena kerjaan. Tapi suatu malam, waktu kita lagi begadang di proyek, dia cerita katanya ada perempuan cantik yang suka datang ke mimpinya. Awalnya dia cuek, tapi lama-lama perempuan itu ngajak dia ketemu di dunia nyata di pohon kemboja. Suasana mendadak dingin. Raffi bilang dia dikasih tawaran, kalau mau sukses, banyak uang, hidup tenang, dia harus bersedia menemani perempuan itu selama 7 hari penuh. Setelah itu, hidupnya bakal berubah. Tapi dengan satu syarat, jangan kabur,
dan jangan ceritakan ke siapapun. Semua warga saling berpandangan ngeri. Dan dia bilang iya? Tanya Pak Warno pelan. Dino mengangguk. Dia pikir itu cuma mimpi, makanya dia bilang mau coba aja. Dia pergi malam itu, bawa motor, pakai jaket hitam, katanya mau tahu beneran, habis itu hilang. Ustaz Mahmud menunduk dalam. Perempuan itu bukan manusia, dia jin perempuan, penunggu pohon kemboja itu, dan Raffi melanggar janjinya. Malam itu Ustaz Mahmud kembali mengadakan zikir besar di rumah Bu Erna. Ia juga menyiapkan segelas air mawar, segenggam tanah dari makam Raffi, dan foto-foto masa kecilnya. Jika kita bisa panggil arwahnya, kita bisa minta kejelasan langsung, mungkin dia bisa bantu kita memutus ikatan itu, katanya. Sekitar pukul 2 dini hari, saat zikir mencapai puncaknya, angin dingin kembali menerobos masuk meski semua jendela dan pintu tertutup. Lampu padam seketika. Lilin menyala sendiri, dan dari dalam kamar Raffi terdengar suara lirih yang membuat darah semua orang membeku. Ibu, aku minta maaf. Aku takut dia masih ngejar aku. Suara itu jelas suara Raffi. Tapi kali ini bukan sekadar panggilan. Sosok bayangan menyerupai tubuh Raffi muncul perlahan dari balik dinding kamar. Tubuhnya setengah transparan, wajahnya sedih, dan matanya merah sembab. Semua warga terdiam. Bu Erna langsung sujud sambil menangis keras. Raffi, anak ibu, kamu kenapa bisa begini? Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah meja kecil tempat segelas air mawar dan tanah makam diletakkan. Lalu perlahan, ia berkata, pohon kemboja, akar ketiga gali kuburan perempuan itu. Dia belum mau pergi, dia masih mengikatku, dia mau ambil tubuh yang baru milik ibu. Seketika itu juga sosok Raffi menghilang dan lampu menyala kembali. Ustaz Mahmud gemetar. Perempuan itu tak hanya terikat pada Raffi, kini dia mengincar Bu Erna untuk menggantikan tubuh tempatnya tinggal. Tak menunggu waktu, subuh itu juga, mereka kembali ke pohon kemboja. Dengan bantuan warga, mereka menggali di sekitar akar ketiga dari kanan. Dan benar saja tak jauh dari situ ditemukan tulang belulang manusia, lengkap dengan kain putih kusam yang masih melilit sebagian tubuhnya. Di lehernya ada kalung batu merah, dan wajah tengkoraknya tampak seperti tertawa. Saat tulang itu digali, terdengar suara jeritan panjang dari dalam tanah, membuat beberapa warga roboh ketakutan. Namun Ustaz Mahmud tetap melanjutkan. Ia membacakan doa-doa sambil menaburkan air mawar dan meletakkan kembali tulang itu dalam kotak kayu khusus. Kita harus kuburkan dia dengan layak. Mungkin dulu dia mati mengenaskan dan arwahnya marah, katanya. Namun saat kotak tulang itu hendak diangkat, mendadak langit menggelap seperti malam. Petir menyambar berkali-kali, dan dari belakang mereka muncul sosok perempuan bergaun putih, dengan wajah rusak separuh dan mata hitam menyala. Ia menjerit keras sambil melayang di atas tanah. Jangan bawa aku pergi. Dia sudah milikku. Sosok itu menghantamkan tubuhnya ke arah Dino dan menyeretnya sejauh 5 meter. Tubuh Dino kejang, mulutnya berbusa. Ustaz Mahmud langsung melempar segenggam tanah makam Raffi ke arah sosok perempuan itu, yang langsung menjerit seperti terbakar. Kalian manusia bodoh, dia yang datang padaku, dia yang minta, dan sekarang kalian merebutnya kembali. Aku akan kembali, teriaknya sebelum menghilang dalam pusaran angin hitam pekat yang mengguncang seluruh pepohonan. Seketika langit kembali cerah. Akar-akar pohon kemboja seakan merunduk, seperti kehilangan kekuatannya. Kotak tulang itu pun berhasil diangkat dan dikuburkan ulang secara baik di pemakaman umum. Setelah penguburan itu, desa perlahan tenang. Tak ada lagi suara-suara aneh, tak ada lagi bel rumah yang berbunyi jam 2 pagi. Dino mulai pulih, meski tubuhnya masih trauma dan sering ketakutan sendiri. Tapi yang paling mengejutkan, jam tangan Raffi, yang sebelumnya menyala sendiri, kini mati total dan tak bisa dinyalakan kembali. Seolah waktu miliknya benar-benar telah berhenti. Namun Ustaz Mahmud memperingatkan satu hal pada warga dan Bu Erna sebelum ia pamit pulang. Perjanjian seperti itu tak pernah benar-benar selesai. Jika ada satu hal yang tertinggal, satu pintu kecil yang terbuka, mereka bisa kembali dan menagihnya.
2 minggu telah berlalu sejak penguburan ulang jasad Raffi dan tulang belulang perempuan penunggu pohon Kemboja. Desa Sendang Kunci tampak lebih tenang, namun suasana itu seperti ketenangan palsu yang menyimpan bara di bawahnya. Dino masih belum sepenuhnya pulih. Kadang ia bicara sendiri di malam hari, kadang tiba-tiba menangis saat melihat pantulan cermin. Tapi yang paling mengkhawatirkan adalah Bu Erna. Ia menjadi pendiam, sering duduk termenung di kamar Raffi, memandangi foto anaknya dengan tatapan kosong. Ia jarang makan, dan sering berbisik sendiri, "Kamu janji cuma 7 hari. Nak, kenapa kamu tak pulang-pulang?" Meski teror tak lagi muncul seperti sebelumnya, ada satu hal yang terus mengganggu. Jam tangan Raffi yang dikuburkan bersamanya ditemukan kembali oleh seorang anak kecil. Jam itu ditemukan di halaman rumah Bu Erna, masih menyala, dan kembali menunjukkan pukul 2. Ustaz Mahmud yang mendengar kabar itu segera datang. Ia memeriksa jam tangan itu, dan raut wajahnya langsung berubah serius. "Ini bukan jam biasa, ini penanda perjanjian," katanya. Ia lalu meminta izin untuk melihat kembali kamar Raffi. Begitu masuk, ia langsung berhenti di depan meja belajar Raffi. Di bawah laci, ia menemukan sebuah buku catatan kecil yang sudah usang. Isinya adalah tulisan tangan Raffi, semacam jurnal yang tak pernah diketahui siapapun. Di halaman awal tertulis, "Jika aku tidak kembali, bacalah ini. Mungkin kamu akan mengerti." Buku itu menceritakan semuanya. Tentang pertemuan Raffi dengan sosok wanita bernama Laras yang muncul dalam mimpinya selama 21 malam berturut-turut. Laras menjanjikan ketenangan, kekayaan, dan kehidupan bebas dari penderitaan. Ia mengajak Raffi menyatu dengannya di pohon Kemboja. Awalnya Raffi tak percaya, tapi saat dompetnya tiba-tiba penuh uang tanpa ia sadari, dan proyek-proyek kerjaannya lancar meski ia tak bekerja keras, Raffi mulai yakin wanita itu bukan mimpi biasa. Di malam ke-22, Raffi menulis, "Aku akan pergi menemuinya. Kalau aku nggak balik, mungkin karena aku memilih ikut. Tapi kalau aku sadar ini salah, tolong cari aku." Di halaman terakhir, ada satu kalimat yang ditulis dengan tinta merah. "Jika ibu menangis malam ke-7, maka gerbang akan terbuka dan dia akan datang menjemput tubuh pengganti." Ustaz Mahmud terdiam membaca itu. Ia menatap Bu Erna yang duduk diam di sudut kamar. "Bu, malam ke-7, ibu sempat menangis sambil memanggil nama Raffi, bukan?" Bu Erna mengangguk pelan. "Iya, Ustaz, saya teriak-teriak minta anak saya pulang, saya panggil namanya, saya bilang saya rela apapun, asal dia balik." Napas Ustaz Mahmud memburu. Kalimat itu bisa saja dianggap sebagai izin untuk makhluk itu datang mengambil tubuh ibu. Tubuh Bu Erna mendadak lemas. Tangannya mencengkeram lengan bajunya sendiri. "Jadi dia masih mengejar saya?" Malam itu, seluruh warga kembali berkumpul untuk berjaga. Tapi tepat jam 2, listrik padam. Dari luar rumah terdengar suara langkah kaki. 1, 2, lalu 1000. Suara ratusan kaki berjalan, mendekat, memenuhi halaman, atap, tembok. Tapi tak satu pun terlihat oleh mata. Dari dalam kamar, terdengar suara lembut memanggil, "Ibu, aku kedinginan, boleh aku tidur di pangkuan ibu?" Tapi itu bukan suara Raffi. Kali ini berbeda. Kali ini suara itu berat, menggoda, dan penuh jebakan. Semua orang terdiam. Bu Erna bangkit perlahan dan berjalan ke arah suara, seolah ditarik paksa. Tapi sebelum ia membuka pintu kamar Raffi, Ustaz Mahmud menghentikannya. Ia berdiri di depan pintu, mengangkat kitab suci, dan berteriak keras, "Wahai makhluk yang terkutuk, kembalilah ke duniamu. Jangan ambil yang bukan hakmu." Seketika suara tawa panjang menggema dari langit-langit rumah, lalu tubuh Bu Erna terhempas ke belakang dan pingsan. Semua orang panik. Lilin padam. Foto Raffi pecah tanpa sebab. Dan jam tangan itu kini menunjukkan pukul 21. Pagi harinya, Bu Erna tak bangun. Tubuhnya hangat, napasnya ada, tapi jiwanya seperti kosong. Dokter tak menemukan penyakit apapun. Namun Ustaz Mahmud tahu, ini bukan penyakit dunia. Ia sedang diambil perlahan,
tubuhnya masih di sini, tapi jiwanya sedang ditarik ke sisi lain. Saat itulah Ustaz memutuskan untuk melakukan tindakan terakhir, mengembalikan semua yang pernah diambil dari pohon Kemboja, termasuk janji. Ia mengajak Dino, Pak Warno, dan beberapa warga ke lokasi pohon. Di sana, ia membakar jaket hitam Raffi, jam tangannya, serta menanam buku catatan Raffi ke dalam tanah di bawah akar ketiga. Ia membaca doa pelepasan dan menyiram tanah itu dengan air zam-zam dan air mawar. Saat pembakaran selesai, angin kencang bertiup, pohon Kemboja bergoyang hebat seperti menggeliat kesakitan. Asap putih mengepul dari tanah dan membentuk sosok perempuan sebelum akhirnya menghilang dalam jeritan memilukan. Sore itu, Bu Erna akhirnya membuka matanya. Ia menangis keras, memanggil nama Raffi, lalu memeluk bantal kesayangannya. Ia sadar kembali, tapi tubuhnya lemah. Dia bilang, "Terima kasih Ibu." Sebelum pergi, lirihnya. Semua orang bersyukur. Rumah itu tak lagi angker. Tidak ada lagi suara, bayangan, atau lonceng jam 2 pagi. Tapi 1 minggu setelah kejadian itu, saat Bu Erna sedang membersihkan kamar Raffi, ia menemukan sebuah surat di bawah bantal. Surat itu ditulis dengan tinta hitam, tanda tangan Raffi di bawahnya. Isinya singkat, namun cukup membuat air matanya jatuh. "Ibu, maafkan aku. Aku pikir aku hanya pergi 7 hari. Ternyata aku sudah mati 7 tahun. Tapi sekarang aku tenang, karena ibu sudah menyelamatkanku. Doakan aku di sana. Jangan menangis lagi. Aku bahagia di sisi Tuhan."